perasaannya hakiki. Silakan ya, masih waktu. Bisa turunan dikit, maaf. Makasih. Fauzan, turunan dikit. Keren. Turunan dikit. Ini bilang ya. Majuan aja, majuan. Oke. Di sini. Wih, ngapain di situ? Ada yang jagain lah. Oke. Roll. Pas teh, mungkin ini kan syutingnya udah berapa lama, terus dia punya suami seperti apa sih di ini kan ada 3 tempat ya, bisa seperti apa sih? Apa sih? Syuting itu kita Desember tahun lalu. Terus penyesuaiannya ya itu aja sih, paling yang agak susah itu dari dingin terus ke Bogor yang hujan-hujan, lalu tiba-tiba kita harus ke Belitung yang panas banget. Terus ternyata kalau keluar negeri winter tuh udah sering, tapi ternyata kalau sambil syuting itu ternyata susah banget karena kan harus sambil dialog. Jadi kayak gemeteran terus dialog gitu, susah sih. Mungkin di beberapa scene di film tuh ada aku sama Andy tuh tangannya begini-begini gemeteran gitu karena kedinginan. Itu sih tantangannya. Selain itu ada kesulitan yang syuting, ada adaptasi baru gitu, mungkin ada kesulitan apa gitu? Karena iklim mungkin. Karena mungkin pertama kali syuting di udara yang sedingin itu, jadi agak susah berdialog sama yaitu apa yang harusnya di awal di akhir film kita syutingnya paling awal yang di Uzbek. Itu sih paling itu aja, nggak ada kesulitan yang gimana karena semuanya prosesnya seru banget, jadi kayak menyenangkan. Sama Andy juga ke Uzbeknya, jadi nggak ada kaku-kaku, nggak ada yang kayak gimana, nggak harus menyatukan chemistry lagi karena udah sama Andy, jadi ya udah enak aja. Berapa hari di sana dan untuk makanannya susah nggak sih, atau kamu bawa makanan dari sini? 10 hari di Uzbek tuh total 10 hari kita pindah 4 kota. Kebetulan yang namanya orang Indonesia pasti bawa sambal, rendang, terus bawa kering kentang, terus bawa banyak deh, pokoknya bawa bawang goreng juga sama nasi-nasian. Karena akhirnya ujung-ujungnya kurang cocok sama makanan sana, akhirnya kita makan rendang kita terus gitu. Itu kan harus menghadapi iklim yang berbeda gitu, untuk jaga stamina-nya gimana sih? Aku kebetulan memang lumayan kuat sih. Jadi di sana tuh semua kru udah pada sakit, terus aku sama Edi bilang kita jangan sampai sakit ya. Kita kalau sakit berdua kan di kamera pasti kelihatan banget. Akhirnya nggak ngapa-ngapain, cuman kayak happy aja bawaannya. Kalau happy pasti jadinya nggak sakit. Terus sekaligus kayak jalan-jalan karena lihat pemandangan-pemandangan, jadi nggak berasa berat banget, happy bawaannya, jadi nggak sakit sih alhamdulillah. Work-life balance-nya kayak gimana gitu? Apa? Work-life balance-nya kayak gimana? Work-life balance-nya, yang penting cukup tidur sih. Jadi kalau kadang-kadang syutingnya sampai pagi, itu besoknya kayak agak lumayan ngangok gitu ya. Tapi tetap happy. Cuman biasanya aku tuh harus makan enak. Pokoknya capek nggak apa-apa, yang penting di lokasi tuh jajan, makan enak terus. Gitu. Itu hiburan aku kalau lagi di lokasi. Untuk belajar bahasanya sendiri berapa lama, kan karena di luar negeri lumayan ya? Kalau aku kebetulan nggak belajar bahasa Uzbek karena itu porsinya Andy. Kalau aku tuh belajar bukan bahasa sih, dialek Belitung. Jadi ceritanya kan orang tua aku orang Belitung, jadi harus berdialek Belitung. Itu aja sih bahasa Mungkin cerita Indonesia. dikit experience kamu syuting sama pemain wakat senior di sana. Oh iya, jadi ada kita syuting yang jadi neneknya. Oh. Belakang lu kelihatan. Kak, sorry kak. Parah, karena Zina kemarin Sorry kakak. kamu kemarin dia kamu Catat kau. Sorry kakak. Ya lanjut. Syuting sama aktor teater senior di Uzbekistan. Jadi ceritanya jadi nenek Andy. Terus ternyata aku kaget bahwa neneknya itu sangat mendalami peran gitu. Kayak neneknya
tuh ceritanya nggak suka sama aku kan, sama karakter Alina. Jadi kita biasanya kalau di Indonesia atau mungkin aku biasanya kalau sebelum take kayak kita kan tetap hahi, basa-basi. Kalau Nenek ini benar-benar into karakter, jadi dari awal udah judes banget sama aku. Terus habis itu setelah syuting ternyata dia baik, tapi selama syuting aku pikir nih orang tuh galak banget, ternyata dia baik. Itu sih pengalaman syuting sama mana nggak bisa bahasanya kan, nggak bisa ngomong Uzbek, jadinya kayak kita nggak bisa ngobrol apa-apa gitu. Boleh dong Kak 3 fun fact Kakak kalau di belakang layar ngapain aja gitu, atau fun fact-nya yang orang nggak tahu gitu Kak, apa sih? Pas lagi syuting maksudnya apa ya, aku makannya banyak banget pertama, terus makan tuh harus pedas kalau di lokasi, terus harus cukup tidur, kalau enggak aku bisa cranky. Terus yang ketiga mungkin harus ada manis-manis kali. Tapi kalau makanan versi kamu tuh gimana sih? Aduh, aku tuh harus Indonesia banget gitu, kayak harus nasi, sambel. Kalau kayak nggak kena itu kayak nggak makan gitu. Jadi emang paling cocok syuting di Indonesia sih, jangan syuting di luar negeri. Gak bisa makanannya, itu aja sih. Tapi tipe yang makanannya diatur nggak sih, kayak yang harus clean atau yang harus sehat? Enggak, aku udah pernah mencoba untuk makan sehat tapi ternyata nggak cocok, nggak bisa, kayak nggak puas gitu loh. Ujung-ujungnya makan lagi gitu, jadi kayak ya udah mendingan aku makan sesuai selera aku aja. Alhamdulillahnya juga apa sih, makan Indonesia kan sehat juga ya, kayak nasi, ikan, sambal gitu kan sehat. Berarti nggak ada pantangan-pantangan makanan gitu ya? Enggak sih. Biasanya kan kalau makanan pedes kayak entah itu berpengaruh ke kulit segala macam, sedangkan Kakak kan kayak orang makin pangling, kayak kelihatan makin glowing segala macamnya, itu gimana sih Kak tipsnya gitu? Apa ya, jangan kebanyakan makan manis ternyata. Kalau makan manis itu gampang jerawatan, sama susu. Aku gampang jerawatan kalau susu, tapi kalau makanan pedas aman-aman aja. Kan lagi hamil makin cantik nih. Gimana sih kayaknya? Pasti ngambil job juga lagi pregnant seperti apa Kak? Enggak sih. Kebetulan saya pengap. Ngomongnya sekarang udah ngap. Jadi emang enggak syuting dulu, dan kemungkinan emang enggak ngambil syuting dulu karena kan ya udah hamil gede. Jadi kayak break dulu, dan kemungkinan akan hiatus dulu lah syuting mungkin selama beberapa tahun. Kan lagi mual-mual nggak sih Kak sekarang ini? Lumayan. Mual alhamdulillah udah berlalu ya. Awalnya kan mual tuh 3 bulan pertama, tapi sekarang sih udah better gitu, udah bisa promo-promo. Demen nggak sih masak ngidam gitu, gitu, ngidam masak gitu kan? Ngidam sejauh ini sekarang ada Ngidam Lihat yang lihat. banyak sih, aneh-aneh deh pokoknya. apa yang paling aneh? Susah gak ya? Enggak, aku tuh kan suka makan Indonesia, tiba-tiba suka makan pizza. Terus aku kemarin bisa makan pizza tuh ngabisin seloyang yang biasanya nggak pernah suka. Kayak geragas banget gitu makannya sekarang. Kayak orang ngidam ternyata kayak gini ya gitu. Tapi berarti perbedaannya tuh di makanan aja atau gimana? Perbedaan di makanan sama gampang sesak napas gitu, gampang ngap ya, gampang capek sih. Berarti Nino siaga banget nggak kalau kamu pengen bikin? Kan Nino gimana sih kayaknya nggak sih Kak? Manis mana nggak ada bentuknya, di belakang suaranya doang. Kan Nino lebih siaga nggak sih sekarang Kak buat jagain Nah, iyalah, siaga banget. Selalu menuruti ya kemauan aku. Jadi kayak ya siaga banget lah, Nino bener-bener ngurusin banget. Jadi suka masak nggak sih Kak? Maksudnya selama hamil ini jadi suka lebih jago masak nih Kak. Aku kan emang suka masak pada dasarnya. Tapi 3 bulan pertama aku nggak bisa masak sama sekali karena mual kan. Jadi sekarang ini baru mulai masak lagi. Untuk persiapannya udah sampai mana dan udah perintilan babynya? Udah dari awal juga udah beli perintilan kayak itu hal yang paling apa ya, dinanti gitu ya. Seru ya? Jadi seru banget, iya malah kayak kalap gitu loh sama apa sih, udah kayak ikut kelas gitu-gitu kan untuk persiapan lahiran. Jadi bener-bener kayak belajar lagi gitu, belajar kayak sekolah lagi sama yang lebih expert kan, panggil-panggil bidang lah, apalah segala macam untuk kayak belajar. Seru sih, kayak punya rutinitas baru gitu. Dan Boy apa? Deg-degan nih Kak? Udah mulai ada rasa deg-degan mau melahirkan?
deg-degan tapi aku nggak sabar, kayak aku nggak sabar karena ya namanya udah hamil gitu, pengen cepet-cepet ketemu kan, jadi nggak sabar, terus nggak sabar punya rutinitas baru kayak menyusui dan segala macam. HPL-nya apa nggak? Udah nyiapin nama? Ada nama, beberapa nama ya. Namanya juga anak pertama, jadi kita kayak berapa nama di list, tiap hari coba dipanggil dulu, coba di apa, kalau marah gimana, kalau ini gimana, jadi dicoba-coba ya. Karena ini kapan nggak HPL nggak? PL Desember ini. Cewek cowok sih kak ini babynya kak, baby boy atau baby girl nya? Cewek. Wah, aku udah gender reveal. Masya Allah nggak baca TikTok ya? Ini kan Nah, suami udah seperti pada apa naik sih lagi. protektifnya saat udah gitu kan, kemarin juga sempat dari luar negeri demi ngidam yang kamu beberapa vlog juga rame tuh. Oh iya, itu apa? Ke Malaysia ya. Iya, dia mah nurutin aja, apa aja, aku mau apa juga diturutin. Terus sekarang tuh karena hamil udah lumayan gede, jadi turun tangga tuh dijagain, naik tangga dijagain. Pokoknya kayak, aku bilang, ini hamil, bukan lagi kayak ngapain ya. Berarti dimanjain banget ya sama Kak Nino ya kak? Iya, Nino mah emang orangnya baik banget, terus kayak bener-bener ngejagain gitu. Berarti seharian tuh nggak ke Malaysia beli nasi lemak tuh? Sehari doang dia ke Malaysia. Bolak-balik ya? Bolak-balik. Tapi emang pas trimester 1 itu bener-bener mual banget, jadi makanan tuh harus spesifiknya ada di otak maunya apa gitu. Jadi kayak agak susah, terus Nino tuh apa-apa usaha, soalnya awal-awal susah makan kan, karena ya mual-mual ya. Akhirnya dia ke Malaysia waktu gara-gara aku pengen nasi lemak. Ya udah. Sekarang usia berapa sih kak untuk kalian sendiri? Terakhir ya, karena udah kecapean banyak perhatian. Siapa kamu? Ya kamu. Sekarang baru masuk 7 bulan. Tapi selain nasi lemak ada nggak kayak yang spesifik yang lain yang juga susah Ngidam-ngidam yang gitu mungkin apa? iya selama ngidam? Ngidam. Tiba-tiba pengen es Milo, tapi pengen es Milo yang di Singapura. Jauh ya. Karena beda rasanya, beda loh rasanya. Iya, Jauh banget. Tapi akhirnya temen aku kemarin di Singapura nitip, boleh dibawain. Pantangan dari dokter ada nggak sih kak? Maksudnya dalam arti ya ngurangin apa, manis atau seperti apa untuk efek di anak? Alhamdulillah aku sehat banget, bayinya juga sehat, jadi nggak harus apa-apa, yang penting makanannya matang kata dokter. Kan biasanya rame nih, biasanya kan ada yang lagi ngidam, nggak mau dekat-dekat suami nih, misalkan ada Pas tapi gitu juga lah. atau kayak gitu nggak sih? Jadi sensitif nggak sama hal Sensitif sama bau ya, awal-awal ya sensitif sama bau banget, kayak bisa nyium bau kulit orang gitu. Tapi sampai ke dalam kulit. Coba saya nggak sadar dulu. Tapi sekarang udah mendingan. Terus sama suami malah harus ngeliat suami terus. Ada kan orang yang nggak bisa ngeliat suami. Aku harus lihat suami terus malah. Jadi makin tinggi dong mbak. Oke. Berarti nggak bisa jauhan banget ya sama suami. Kayak gara-gara anak Orang cewek kayak deh, gitu. jadi kayak mungkin lebih nggak tahu deh, lebih gimana gitu. Tapi ada nggak sih proteksi suami tuh kayak ya udah kamu ntar jangan dulu ngambil film atau gimana gitu? Enggak. Ya tapi kan ngeliat istri mual-mual juga kasihan ya, nggak mungkin juga gitu. Jadi dia mah terserah mau syuting. Nanti aku juga tanya, kalau aku syuting lagi gimana? Ya syuting aja, terserah. Jadi nggak pernah dilarang atau nggak pernah ada paksaan apa. Jalanin semau aku. Tapi aku mah emang suka di rumah sebenarnya. Kalau misalkan dikasih pilihan syuting atau di rumah, ya di rumah lah. Berarti mau vakum dulu kan? Mau vakum sampai lahiran? Pertanyaan terakhir, apa sih yang hijrah buat kamu? Vakum berarti nggak Oke, sampai terakhir. lahiran? Apa? Mau vakum sampai lahiran apa gimana? Vakum. Iya, iyalah. Ngurusin anak, ya jadi ibu lah. Ya jadi emak-emak pasti akan kayak di rumah dulu nggak sih sampai anaknya gedean. Berarti pengen Bantu jadi baby ibu sister yang atau benar-benar gimana nih? ngurusin. Atau pegang sendiri dulu deh nih? Iya. Ngebut baby sister dulu deh. Kayaknya kalau aku akan pegang sendiri. Tapi mungkin tetap butuh bantuan untuk kayak lain-lain hal lah, misalkan mau mandi, mau apa, ke toilet gitu kan harus tetap ada yang pegangin. Cuman kayak pengen bener-bener ngerasain semua ngurusnya sendiri sama suami gitu sih. Terima kasih. Oke. Nah, terkait ini dulu jangan lupa shout buat film sama apa arti hijrah buat kamu. Mungkin mau punya keluarga baru? Iya. Ya. Ini dia. Masih Pak Bubu. Apa ya? Tiga, dua. Oke.
arti hijrah ditanya tuh tadi berat banget. Arti hijrah menurut aku mungkin berkeluarga itu juga hijrah ya, sesuatu yang baru gitu, menikah, punya anak itu berhijrah gitu. Karena memang sebenarnya kan emang udah pengen banget punya anak, udah pengen banget nikah dari kapan, terus sekarang terwujud, akhirnya kayak agak kagum, agak kaget. Tapi itu proses berhijrah juga, karena kan dari dari gadis tiba-tiba menjadi istri orang gitu, terus melayani suami, itu kan juga hijrah ya. Jadi itu sih, terus aku merasanya aku setiap harinya berusaha menjadi lebih baik lagi, apalagi sekarang udah mau jadi ibu, jadi kayak sebisa mungkin selalu menjadi lebih baik dan improve diri. Terus oke. Oh iya. Teman-teman jangan lupa nonton film Pengen Hijrah, akan tayang di bioskop tanggal 30 Oktober. Di bioskop. Terima kasih ya Kak.